bicara tentang rezeki, Mas. Nah, rezeki ini kan bisa lancar, bisa juga seret. Kalau menurut Mas Wahyu, sebenarnya rezeki itu apa sih, Mas? Rezeki itu ya banyak hal, Mas Yahya, yang bisa menopang kehidupan kita. Artinya ketika kita menjalani hidup, rezeki itu tidak hanya selalu berbentuk uang, harta benda misalkan, tidak. Tetapi rezeki juga bisa berbentuk kesehatan, ya, ketenangan batinnya kita. Kalau kata orang Jawa itu, ayam tentrem uripe, itu juga rezeki, Mas Yahya. Kita bertemu dengan orang-orang baik, artinya kita dikelilingi dengan orang-orang baik di sekitar kita, entah itu keluarga, saudara, teman, tetangga, itu juga rezeki. Bahkan ujian kehidupan, ya, masalah-masalah yang timbul di dalam hidup kita, kalau kita mampu telaah lebih dalam, bisa jadi itu juga rezeki buat kita, Mas Yahya. Nah, cuman kan kadang kita nggak menyadarinya ya, Mas Yahya, ya. Iya, berarti rezeki itu sebenarnya sudah datang ya, tanpa kita sadari ya sebetulnya. Iya, memang kadang kita nggak menyadari kalau itu rezeki gitu, karena mindset kita ini sudah terlanjur terbentuk bahwa seolah-olah rezeki itu selalu berhubungan dengan fisik semata, seolah-olah berhubungan dengan keuangan atau harta benda. Padahal rezeki itu juga bisa berupa tentang ketenangan daripada hati atau ketenangan daripada kehidupan jiwa kita, itu juga rezeki. Jadi kita kadang nggak menyadari itu, Mas Yahya. Lalu kenapa banyak orang yang merasa rezekinya itu seret, Mas? Apa memang nasibnya begitu, Mas? Nggak ada nasib itu, Mas Yahya. Semua itu tergantung kita yang menjalani hidup. Kalau kita merasa bahwa seolah-olah rezeki kita seret gitu, ya kadang kita kurang bersyukurnya. Yang kedua, kita nggak memahami bahwa ya hidup ini tidak ubahnya seperti air mengalir begitu, Mas Yahya. Ketika salurannya tersumbat atau terhambat, maka aliran air itu juga akan ikut tersumbat atau terhambat juga, Mas Yahya. Maksudnya sumbatan itu seperti apa sih, Mas? Ya, sumbatan itu ada banyak. Yang jelas kalau kita bicara hidup kita, semua bersumber dari kita. Lancar dan tidaknya rezeki kita semua dari kita. Ya. Dari pikiran dan juga hati kita. Bagaimana kita mampu menyelaraskan itu. Bagaimana kita mampu menjalani hidup ini dengan tenang. Di situ maka akan mengalir, Mas Yahya, antara apa yang kita dapatkan dengan apa yang kita keluarkan. Kalau kita memahami tentang sirkulasi itu, maka semuanya akan lancar, Mas Yahya. Nah, kebanyakan kita kadang menerima, kita takut untuk mengeluarkan, Mas Yahya. Atau bahkan masih belum kita terima, kita ini sudah sibuk bikin aliran keluarnya. Jadi kita ini tidak mau berjalan selaras dengan kita, tentunya mempertimbangkan segala aspeknya, termasuk ya semua berawal dari pikiran dan hati kita, Mas Yahya. Iya, kalau pikiran kita tersumbat, seperti kita mudah marah ya, kemudian dendam, iri, juga ini jadi penyebab ya, Mas ya. Semuanya ketika pikiran kita terjebak dengan hawa nafsu, harus begini, harus begitu, terjebak dengan emosi, terjebak dengan dendam, dengan rasa iri dan lain sebagainya, maka itu bisa menyumbat semuanya, Mas ya. Karena apa? Hati kita jadi nggak tenang. Menjalani segala sesuatu ini bukan atas dasar keselarasan, tetapi justru atas dasar kita harus ditekan, dikejar begitu. Padahal yang menekan dan yang mengejar ini ya diri kita sendiri, dari pola pikir kita ini tadi, Mas Yahya. Sehingga kalau sudah tidak tercipta ketenangan antara pikiran dan hati kita, ya sulit sekali untuk kita melangkah dengan tepat, dengan benar, dengan baik, Mas Yahya. Iya, Mas, banyak yang bilang semakin aku mengejar rezeki, kok malah menjauh, Mas. Ini gimana penjelasannya, Mas? Ya karena memaksakan. Semakin mengejar, maka akan semakin menjauh. Tidak ubahnya ya seperti kita dengan bayangan diri kita. Semakin kita berusaha untuk mengejarnya, melihatnya, ya akan semakin susah. Tapi semakin kita duduk diam, maka bayangan itu juga akan diam.
Nah, rezeki tidak ubahnya itu. Jadi rezeki ini kan, kita bicara rezeki itu kan masih samar, Mas Yahya. Kemudian kita berupaya untuk mewujudkannya, gitu loh. Lah kalau mewujudkan ini dengan kebingungan, mewujudkan ini dengan kecemasan, dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, ya akan sulit. Lebih-lebih dengan kita semakin mengejar, ya maka akan semakin sulit. Makanya ada istilah, kalau kita bisa duduk diam, maka rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Nah, yang dimaksudkan duduk diam di sini bukanlah fisiknya, Mas Yahya, tetapi mendudukkan dan mendiamkan pikiran dan juga hati kita, supaya bisa tenang ini. Nah, kalau tenang, melangkahnya ini lebih mudah gitu loh, Mas. Ya secara otomatis lah, kita terjauhkan dari pikiran-pikiran tentang hawa nafsu, tentang keserakahan, tentang iri, tentang dendam, tentang keegoisan kita, maka kita akan tenang melangkah dan kita akan mengambil keputusan atau mengambil langkah itu tepat gitu. Ini penting sekali untuk kita memahami ini, Mas Yahya. Lalu kalau kita merasa seret, apa yang harus kita lakukan biar pintu atau aliran rezeki itu terbuka, Mas? Yang pasti, kalau kita bicara sumber kehidupan di dalam diri kita, itu ada di pikiran dan juga hati kita, Mas Yahya. Artinya ada kehidupan jiwa dan ada kehidupan raga. Ya kalau kita mampu untuk menjaga keselarasannya, keseimbangannya, artinya tenang pikiran kita dan tenang batinnya kita atau hati kita, niscaya akan lancar, akan mudah semuanya, Mas Yahya. Jadi kuncinya saya rasa ada di pikiran dan juga hati kita, Mas Yahya. Kalau sudah bicara tentang tenang pikiran, tenang hati, sudah kompleks ya, Mas Yahya ya. Kita menjalani kehidupan ini, artinya mempertimbangkan, mengontrol, memperhitungkan setiap langkah kita semuanya. Nah, bahkan kalau di ajaran leluhur Jawa, ya kita sebagai orang Jawa, itu ada istilah kita itu harus bisa juga merawat sedulur papat kita, yang mana sedulur papat ini berkaitan juga dengan hawa nafsu yang ada di dalam pribadi kita dan juga tentang apa yang ada di alam semesta. Ketika kita mampu menyelaraskan apa yang ada di dalam diri kita, secara otomatis apa yang ada di alam semesta ini juga selaras, Mas Yahya. Nah, di situ juga akan terwujud kemudahan-kemudahan, kelancaran dalam hal apapun yang kita jalani di dalam hidup kita. Bukan hanya kita ini selalu memposisikan diri kita ini sebagai orang yang ingin meminta saja, Mas Yahya. Bisa dikatakan kita sebagai peminta rezeki, tapi kita tidak mau menjadi penyalur. Artinya belajarlah kita mengalirkan ini, seperti nafas kita. Kita tarik, kemudian kita keluarkan. Kita masukkan, kita keluarkan. Rezeki juga sama, Mas Yahya. Ayo belajar kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa bermanfaat, yang bisa mengalirkan sirkulasi daripada kerezekian itu, jadi tidak hanya sebagai peminta atau penerima, tetapi kita juga mampu menjadi penyalur atau pemberi, sehingga kita bisa bermanfaat untuk seluruh yang ada di alam semesta ini, Mas. Kalau tirakat, apa perlu Mas kita lakukan seperti puasa, kemudian yang lain-lain juga? Tentunya Mas Yahya. Dengan catatan kita memahami betul tentang tirakat-tirakat yang kita jalankan. Jangan sampai hanya karena kembali lagi terjebak dengan hawa nafsu ini tadi, sehingga tirakat kita lakukan untuk tendensi kita nanti akan mendapatkan hal yang jauh lebih baik. Tidak ke sana. Tetapi bagaimana kita berproses ini dengan kita tirakat, dengan kita berpuasa, maka kita akan mampu mengendalikan hidup ini. Bukan kita yang dikendalikan oleh kehidupan, tapi kita yang mengendalikan kehidupan, Mas Yahya. Dari situ kita tidak lagi terjebak dengan hasil, Mas Yahya. Nah, kebanyakan orang ini kan menjalankan tirakat, menjalankan puasa, menjalankan pekerjaan ini kan terjebak dengan hasilnya. Padahal yang benar adalah kita jalani prosesnya gitu, dengan benar, dengan baik. Apapun hasilnya nanti sudah. Yang terpenting kita sudah menjalankannya dengan benar, dengan baik, sehingga kita tidak terjebak. Nah, saya rasa itu, Mas Yahya. Jadi tirakat juga penting juga kita lakukan untuk pengendalian hawa nafsu, pengendalian banyak hal di dalam kita menjalani hidup ini. Kerja keras itu juga penting.
Ya, kita tekun, semangat, yakin, kerja keras dalam segala hal itu penting sekali. Tetapi jangan lupa bahwa kerja batin kita itu juga penting, Mas Yahya. Artinya apa? Ketenangan daripada jiwa kita itu juga menentukan langkah yang akan diambil oleh pikiran-pikiran kita. Jadi kalau menurut saya, selama kita bisa menyelaraskan dua sumber kehidupan ini, ya niscaya akan berjalan dengan lancar, berjalan dengan mudah, sesuai dengan apa yang kita inginkan, Mas Yahya. Lancar rezeki kita. Kalau pikiran kita tenang, hati kita tenang, dan berjalan dengan selaras, Mas Yahya.